Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, sudah siap lagi belajar? Iya, siap. Kalau begitu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi minggu lalu kita belajar tentang pantun. Di sini ada yang masih ingat materi pantun apa saja? Pantun itu puisi lama. Apalagi contoh-contoh pantun? Pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun jenaka. Baik, ya, itu materi kita kemarin. Untuk materi kita sekarang yaitu dongeng. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini peserta didik mampu memahami pengertian, ciri-ciri, tujuan, struktur dongeng. Kita di sini masuk di dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Tidak. Dongeng itu adalah cerita fiksi yang bersifat khayalan atau imajinatif, biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Tujuannya bertujuan untuk menghibur sekaligus mengajarkan nilai moral kepada pendengarnya. Kita masuk pada bagian struktur dongeng. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini masuk pada pengenalan tokoh, waktu dan suasana. Orientasi yaitu pengenalan tokoh, latar tempat, suasana. Contohnya pada zaman dahulu hiduplah seorang putri yang tinggal di kerajaan, misalnya ya contoh. Yang kedua, komplikasi, dan di mana komplikasi itu membahas tentang konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utama atau pemeran utama. Contohnya, suatu hari penyihir jahat mengutuk sang putri tertidur selamanya. Kita bercerita tentang putri salju atau putri duyung. Dan yang ketiga, resolusi. Di sini resolusi yaitu penyelesaian masalah
oleh pemeran utama atau tokoh utama. Bisa juga dia masalahnya bisa happy ending atau biasa disebut akhir bahagia ini, happy ending atau sad ending, istilahnya anak-anak sekarang. Contohnya, dengan keberaniannya pangeran berhasil mengalahkan si penyihir dan koda, keempat koda. Koda yaitu berisi kesimpulan atau pesan moral. Contohnya dari cerita ini kita belajar bahwa keberanian atau ketulusan selalu membuahkan hasil yang baik. Sudah paham sampai sini? Paham. Ya. Kita masuk pada bagian ciri-ciri dongeng. Di sini yang pertama, ciri-ciri dongeng yang pertama bersifat fiksi. Yang kedua, mengandung pesan moral. Yang ketiga, alur sederhana. Di sini bersifat fiksi, yaitu dongeng merupakan cerita atau hayalan atau yang tidak benar-benar terjadi, atau artinya ini tidak nyata. Dan yang kedua, mengandung pesan moral. Biasanya mengajarkan nilai kehidupan dan budi pekerti si pembaca atau si pendengar. Dan di sini alur sederhana, yang alurnya yang bisa mudah dipahami atau mudah dimengerti. Kita masuk pada contoh dongeng. Contoh dongengnya. Ada tahu contoh dongeng apa saja? Apa itu contoh dongeng? Si kancil yang bijak. Ibu saya dijelaskan. Si putri Mas. Putri yang ini. Itu nama siapa? Di sini ada 3 contoh. Sama mereka berbedanya. Gitu. Nah, di sini ada 3 contoh dongeng. Nanti tugas kali ini menentukan struktur dari 3 cerita ini. Kita pilih saja salah satu, si kancil yang bijak, Mas atau putri yang penyihir. Tentukan strukturnya ya untuk tugas ini. Tentu
jurusan orientasi, komplikasi, resolusi, dan pola. Seperti yang Ibu jelaskan. Kan sudah saya jelaskan tuh apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, pola. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, Bu. Jadi dikumpul kapan, Bu? Dikumpul sekarang. Oh iya, Bu. Sudah tugasnya? Sudah, Bu. Baik. Sudah paham juga materi segi, materi doi? Ya. Pahami apa orientasi, komplikasi, resolusi kodal dengan ciri-cirinya? Ya, Bu. Sebagai kesimpulan pelajaran baik kali ini, yaitu dongeng adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang tentunya untuk menghibur kepada si pendengar. Dan memiliki struktur, orientasi, komplikasi, resolusi, dan pola. Pasti sering jadi dengar ini tuh yang berorientasi begitu mari. Ya. Cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.